Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang cut loss. Nah, siapa nih yang alergi banget dengar kata cut loss? Seolah-olah kalau cut loss itu berarti kita sudah rugi. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas seputar cut loss ya. Kenapa kita harus cut loss dan apa risiko-risiko yang kita akan hadapi kalau kita cut loss. Jadi sebenarnya ada bermacam-macam cara untuk kita para trader merespon sebuah market. Entah itu kita bisa melakukan average down, atau melakukan hold, atau melakukan cut loss. Jadi cut loss ini seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Kenapa? Karena kalau kita cut loss berarti kita rugi. Ya sebenarnya itu nggak salah. Kenapa? Karena namanya juga cut loss. Cut itu memotong, loss adalah kerugian. Jadi kita potong kerugian yang terjadi. Jadi yang namanya cut loss memang rugi, artinya kita keluar dalam keadaan rugi. Kalau kita take profit, ya itu berarti kita jual dalam keadaan untung. Jadi pada intinya adalah cut loss ini berfungsi untuk menghentikan kerugian yang sedang terjadi. Biasanya dalam trading, cut loss kadang-kadang menjadi pilihan kita yang terakhir ketika kita memang sudah tidak optimis lagi terhadap kondisi market. Jadi teman-teman harus bedain kapan orang itu melakukan investing ataupun kapan orang itu melakukan trading. Jadi tujuan yang berbeda, beda juga actionnya. Misalkan kalau kita memang mau investing, artinya kita mau menyimpan sesuatu, entah itu saham, kripto dalam jangka waktu yang panjang, itu kan artinya kita harus komit. Kalau apa yang kita beli itu sudah kita pelajari terlebih dahulu. Bagaimana proyeknya, bagaimana perusahaannya, mungkin siapa-siapa saja orang-orang yang ada di belakang proyek tersebut. Jadi intinya kita harus dalami dulu apa yang kita beli tersebut. Toh pada akhirnya kalau harganya mungkin turun dan proyeknya masih sangat bagus, masih sangat worth it untuk masa depan, ya kita tinggal lakukan average down, kita tinggal beli lagi di bawah. Kenapa? Karena harganya lagi diskon. Nah itu tadi adalah mindset dari investor. Jadi memang mereka itu membeli untuk disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Ketika harganya turun berarti lagi diskon. Nah, ini beda cerita kalau teman-teman trading ataupun berdagang, berjualan. Buat ngerti cara berpikir trader itu, bayangin kalian itu punya toko kue. Kalian tuh pasti akan lebih senang kalau kue kalian itu laku di pasaran. Jadi setiap hari itu ada aja orang yang beli, ada aja orang yang pesan. Jadi transaksinya itu lancar, antara permintaan dan juga penawaran itu lancar. Sehingga sirkulasi uang yang beredar di toko kalian itu juga lancar. Sehingga semakin banyak transaksi berarti semakin banyak profit. Nah jadi trading itu sebenarnya kayak gitu teman-teman. Nah misalkan nih ada kondisi-kondisi di mana kue yang kalian jual itu sudah nggak laku. Mungkin modelnya nggak keren, nggak up to date, mungkin rasanya juga nggak enak, sehingga orang itu nggak ada yang minat. Dan pada suatu hari, koin itu juga mengalami penurunan kualitas. Lama-lama juga basi, ya kan? Nah, akhirnya akan ada pilihan-pilihan di mana kalian itu bisa menjual paksa dengan keadaan rugi kue tersebut. Jadi mungkin sehari sebelum kue itu basi, teman-teman bisa jual dengan harga murah. Nah, ini tuh diibaratkan kalau kalian itu punya saham atau punya kripto yang harganya itu turun terus. Ya memang sih kalau saham, kripto itu nggak bisa basi layaknya makanan ya kan. Tapi ini ibaratnya aja nih, misalkan kalian itu memang punya koin ataupun kripto yang memang harganya itu turun terus. Jadi mungkin trennya lagi turun, mungkin proyeknya itu gagal, dan banyak kemungkinan yang lain juga sehingga menyebabkan harganya itu anjlok. Kalau dalam kondisi seperti itu, saya rasa sih memang lebih baik kita cut loss, kita keluar dari koin apa yang kita beli tersebut. Ya daripada kita itu ruginya banyak. Nah, teman-teman tolong digarisbawahi bahwa kalian itu penting untuk mengetahui pola pikir seperti ini. Jadi, cara berpikir investor dan juga trader itu memang beda ya. Nah, sekarang yang paling penting kalian itu cocoknya yang mana? Tujuan kalian itu mau investing atau mau trading? Nah, biasanya kalau kita memang hold koin-koin bagus, saham yang bagus, itu kita sebenarnya nggak perlu risau sih. Nah, yang kita risau itu kalau kita itu beli saham gorengan, beli koin micin, kripto-kripto yang nggak jelas, yang kita itu nggak tahu proyeknya seperti apa, ataupun yang memang proyeknya itu sudah lama ditinggalkan oleh foundernya. Nah, kalau koin-koin yang jelek kayak gitu, ya teman-teman memang harus berani exit. Ini juga berlaku kalau teman-teman trading di ETF. Jadi di pasar kripto itu kan ada pasar ETF ya, kayak BTC up, BTC down, ETH up, ETH down. Nah, misalkan kalau memang trennya memang sudah tidak sesuai dengan yang kalian mau, misalkan trennya turun, teman-teman masih hold, ada up misalkan, ya pastinya kalian tuh akan rugi banyak. Sebenarnya cara yang lebih bijak adalah pasang stop loss ya teman-teman. Jadi stop loss ini beda dengan cut loss.
Kalau cut loss tadi kita jual dengan keadaan rugi ya. Jadi kita jual dengan paksa. Kalau kita melakukan stop loss itu kita melakukannya dengan sadar. Jadi kita punya titik toleransi di mana kita itu masih bisa menerima kerugian. Jadi fitur stop loss ini ada di saham, ada juga di kripto. Mungkin kalau di kripto namanya stop limit. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur ini untuk membatasi kerugian kalian. Kalian bisa toleransikan misalkan 5% dari penurunan yang terjadi, 10%, terserah kalian, sesuaikan dengan planning kalian sendiri. Atau kalian juga bisa pasang stop loss ini sedikit di bawah daripada support yang kuat. Sehingga nanti kalau pergerakannya turun, misalkan tiba-tiba dump, kalian itu bisa mengamankan sisa aset kalian. Dan untuk cara pasang stop loss, itu di kripto aku udah bahas di video yang ini, teman-teman bisa cek. Bro, tapi kan misalnya kalau kita itu nggak cut loss, nanti kita biarin aja beberapa tahun ke depan koin itu akan naik lagi. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman itu memang mau menunggu. Tapi biasanya untuk trader pemula itu mereka itu ketika minus 10% mereka cuek. Biarin aja nanti juga naik. Ternyata turun 20%, mulailah mereka itu panik. Turun 30% barulah mereka berpikir untuk cut loss. Jadi misalnya di market kripto nih, market kripto kan biasanya memang volatile banget ya. Jadi kalau naik itu bisa puluhan persen dalam waktu yang singkat. Kalau turun pun juga bisa puluhan persen. Nah, makanya buat teman-teman yang baru masuk ke pasar kripto, ya kalian harus mulai untuk mewajari ini. Karena memang wajar di pasar kripto itu turunnya sampai puluhan persen. Andaikan kalian itu sudah punya trading plan sendiri ya, misalkan kalian itu mewajari kalau misalkan portofolio kalian itu minus sampai 10%. Ya udah, kalau udah minus 10%, teman-teman harus mulai berpikir, ini penurunannya terjadi karena wajar, koreksi biasa, ataukah memang akan terjadi pembalikan arah ke downtrend. Nah, kenapa ini penting? Biar teman-teman itu tahu, oh ini akan terjadi pembalikan arah nih dari uptrend ke downtrend. Berarti teman-teman sudah harus berani melakukan cut loss. Jadi ketika masih turun 10%, ya udah cut loss. Karena kalau kalian biarkan ya nanti akan turun lebih dalam lagi. Nah, beda cerita kalau misalkan penurunan yang terjadi itu hanya karena koreksi wajar atau karena news yang terjadi secara tiba-tiba sehingga mungkin market itu merespon dengan panic selling. Jadi menurut aku pribadi, biar terhindar dari kerugian yang besar ya kita itu harus tahu seberapa batas kita itu mampu menerima kerugian. Ingat ya, kalau trading itu nggak boleh pakai uang panas, jangan pakai hutang. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi alasan kenapa kita itu harus berani cut loss. Oke semuanya, ini adalah Bitcoin USDT di time frame 1 hari. Nah sekarang aku akan kasih lihat ke kalian kenapa cut loss itu mungkin bisa menjadi opsi buat kita. Oke, misalkan teman-teman itu buy Bitcoin di harga pucuk yang aku kasih tanda centang warna hijau ini ya. Jadi nih katakanlah teman-teman buy Bitcoin itu di harga segini. Jadi itu di kisaran 68.000 dolar. Nah, teman-teman hold itu sampai di harga 58.000 dolar. Karena kalian yakin kalau ini adalah support. Jadi ini adalah support yang terbentuk di tanggal 28 Oktober. Dan kalau misalkan jebol, teman-teman berencana untuk cut loss. Nah, sementara itu teman-teman sebenarnya sudah minus berapa persen kah ini? Oke, teman-teman sudah minus sekitar 15%. Kalau dia jebol dari 58.000 ini, teman-teman cut loss. Oke, ternyata jebol nih di awal Januari. Nah, jebolnya itu, penurunannya itu, tunggu dulu berapa persen ya penurunannya? Oke, penurunannya itu kisaran 27% ya. Jadi anggaplah ini 27%. Jadi kalau teman-teman cut loss, itu teman-teman sudah terhindar dari kerugian yang lebih besar. Oh bro, tapi kan kita nggak tahu apakah market akan tetap turun atau hanya bear trap mungkin. Ya memang betul, kita itu nggak tahu dan akan ada momen di mana market itu bikin bear trap. Jadi kita yakin akan bearish, ternyata malah mantul lagi ke atas. Jadi di sana kita cut loss, terus market naik, ya itu bisa dibilang adalah kerugian. Nah, tapi kan di sini kondisinya ternyata Bitcoin itu mengalami pelemahan. Sampai saat ini Bitcoin ada di kisaran 41,7 ribu dolar. Oke. Oh ya teman-teman, ini bukan ajakan ya, disclaimer on.
bukan rekomendasi jual ataupun beli. Nah, let's say nih teman-teman itu nggak cut loss, teman-teman hold. Jadi harga saat ini Bitcoin di 41.000. Teman-teman harus tahu kalau untuk mencapai harga ini aja, harga di 57.000 ini aja, teman-teman itu butuh profit 37% loh. Nah, jadi kalau kita lihat, bentar ya. Kalau kita lihat nih, misalkan kita itu rugi. Jadi kita itu rugi sebesar 27%. Ya kan? Yang sering kita pikirkan untuk balik modal, kita kan hanya perlu profit sebesar 27% juga. Nah, tapi kenyataannya adalah kita harus profit 37% untuk kembali ke harga ini. Kembali ke harga 58.000 dolar. Jadi baru sampai sana aja kita sudah harus profit dengan persentase yang lebih besar. Oke, belum lagi kalau teman-teman misalkan harus balikin modal kalian. Ini baru balik modal loh, teman-teman harus profit 63%. Sementara kalau misalkan teman-teman hold dari atas tadi, ini teman-teman itu sebenarnya minus sebesar 39%, tapi teman-teman harus mengembalikan 63% untuk balik ke harga normal. Jadi artinya teman-teman itu harus membayar lebih, tanda kutip, persentase, secara persentase. Kalau teman-teman itu nggak berani cut loss. Oke, dipahami ya. Jadi nilai 39% ini, minus 39% ini, teman-teman harus kembalikan dengan 63% kalau teman-teman hold. Jadi ini adalah konsekuensi. Oke, mungkin sekian aja pemaparan kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Gunakan kalau ini berguna. Kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan cara ini, nggak apa-apa. Ini juga bisa menambah ide kalian dan juga memperbesar perspektif kalian dalam melihat pasar. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.